Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Siap UTBK SKD. Pada video kali ini kita akan bahas soal tes psikotes atau tes psikologi tahap 1 untuk tes masuk Polri. Ya, biasanya tes masuk Polri itu ada Akpol, Bintara, dan Tantama Polri ya. Oke, pada video pertama kita akan bahas soal tentang sinonim, antonim, hipernim, dan analogi. Oke, kita mulai saja ya. Dari soal yang pertama yaitu tentang sinonim kata. Oke, di soal nomor 1 di sini diberikan kata pikun. Jadi kata pikun itu adalah peristiwa yang biasanya dialami oleh seseorang yang mengalami kelupaan terhadap apa yang dia lakukan sebelumnya. Jadi ini biasa peristiwa kelupaan atas kejadian atau peristiwa sebelumnya. Berarti itu biasa disebut dengan istilah pelupa. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 2 ya. Di nomor 2 ini ditanyakan sinonim dari kata prodeo. Oke. Tidak mungkin ini karena ini tak berharga itu sama saja. Memang harganya murah sekali. Kemudian bukan juga ini. Berpenjaga artinya berarti dia juga kuat. Jadi ini sama berarti yang berbeda sendiri hanya di sini. Jadi sinonim dari prodeo itu adalah cuma-cuma. Oke. Asasi ya, ini biasa adalah istilah HAM ya. Hak asasi manusia atau hak pokok. Memang itu harus didahulukan ya. Hak pokok ya, hak asasi manusia. Itu jawabannya berarti kalau untuk asasi itu sinonimnya adalah pokok. Oke. Nomor 4, valid ya. Valid itu berbicara tentang legal ya. Atau sah atau sahih. Oke, berarti jawabannya adalah A. Deviasi ya. Deviasi itu istilah untuk sudut biasanya pada pembiasan cahaya. Jadi deviasi itu merupakan pembelokan ya. Pembelokan atau biasa disebut juga penyimpangan. Berarti jawabannya adalah delta. Oke. Nomor 6, proyeksi. Proyeksi itu artinya sama dengan prediksi. Prediksi berarti berhubungan dengan perakiraan ya. Perakiraan bisa perakiraan cuaca, prediksi cuaca. Atau bisa juga dikatakan perkiraan ya. Jadi berarti jawabannya delta. Oke. Nomor 7. Nomor 7, yuris. Yuris itu merupakan ahli hukum ya. Jadi yuris itu merupakan ahli hukum. Sehingga jawaban yang tepat adalah alfa ya. Konvensi ya, ada istilah konvensi Wina atau kesepakatan yang dicapai di tempat tersebut yaitu Wina. Berarti jawabannya adalah C. Jadi konvensi itu adalah kesepakatan yang dibuat ya. Ini istilah konvensi biasa di istilah perpolitikan ya, atau istilah hukum ada biasanya. Reduksi ini artinya berbicara tentang penurunan nilai ya. Penurunan nilai atau bisa juga pengurangan nilai ya. Atau bisa juga pengecilan ya. Pengecilan nilai yang tadinya besar menjadi kecil. Oke, jadi seperti itu, pengecilan nilai. Berarti jawaban yang paling tepat adalah kebetulan di sini ada 2 ya. Berarti
Anggap saja mungkin kesalahan pengetikan ini ya. Harusnya ini satu saja. Jawabannya A sama B. Oke. Tapi nanti di soal yang sesungguhnya itu hanya satu opsi saja yang paling benar. Atau kalau misalkan ada pemahaman lain, silakan komen di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 10. Soal nomor 10 di sini tentang kata instruktur. Instruktur itu adalah orang atau seseorang yang biasanya mengajar, kemudian membimbing, ya, membimbing untuk satu kegiatan atau melatih, ya. Nah, berarti jawabannya adalah instruktur itu adalah sinonimnya adalah pelatih. Oke. Berikutnya adalah mobilitas, ya. Mobil. Ini asal kata mobil. Mobil itu alat transportasi yang biasa digunakan untuk berpindah tempat. Mobilitas berarti gerak, ya. Itu berhubungan dengan gerak. Kalau dikatakan mobilitas Anda tinggi, ya. Mobilitasnya tinggi berarti pergerakan di daerah itu tinggi sekali, ya. Pergerakan manusia. Mobilitas manusia sangat tinggi di daerah tersebut. Berarti pergerakan manusia sangat tinggi. Ya, di sini jawabannya B. Mediator, ya, media. Asal kata media, media itu, ya. Jadi media itu sama dengan perantara, ya. Ini sama dengan perantara. Kalau media. Tapi yang di sini tanyakan mediator, berarti pelaku perantaranya. Nah, pelaku perantaranya. Oh ya, media itu zatnya, ya. Zat atau perantaranya, ya. Zat perantaranya, ya. Zat perantara. Atau yang sebagai misalnya itu media, misalnya media massa, berarti perantaranya media, berarti bentuk media massa, ya. Oke. Berarti di sini yang paling cocok adalah perantara, ya. Mediator, perantara. Jadi mediator adalah orang yang menjadi media, yang menjadi atau yang memediasi, atau orang menjadi perantara. Nah, kalau penyalur bukan, ya. Penyalur itu adalah distributor, ya. Dia distributor. Katalisator, ya. Katalisator itu adalah sesuatu yang membuat kegiatan menjadi cepat, ya. Jadi ini pemercepat, ya. Pemercepat kegiatan, ya. Pendamai, ya, ini tentang kedamaian. Kemudian pengatur. Nah, ini pengatur berarti tentang orang yang biasa mengatur, ya, suatu kegiatan. Itu berbeda dengan mediator, sehingga jawaban yang paling tepat adalah perantara. Nomor 13. Istilah tapis itu adalah berhubungan dengan saringan, di mana fungsi dari saringan itu sendiri sebagai alat penyaring. Oke, berarti jawabannya adalah C. Menung. Menung itu memiliki arti berpikir secara mendalam, ya. Jadi menung itu berpikir secara mendalam atau memikirkan dengan matang, ya, sebelum bertindak. Ini pasti salah, ini juga pasti salah, ini juga pasti salah. Yang ini yang benar. Ini istilah dalam agama Islam, ya. Dalam agama Islam ini dia berarti memikirkan kembali, ya. Nah, memikirkan kembali keputusan apa yang akan diambil terhadap suatu problem atau masalah. Memikirkan kembali. Atau dengan kata lain ini sama saja berpikir secara mendalam, ya, karena dia harus dipertimbangkan, memikirkan kembali. Oke, jawabannya delta. Berikutnya nomor 15. Satir ini istilah kiasan untuk menyindir seseorang, ya. Jadi istilah kiasan satir, istilah kata atau kata yang biasa diwakili untuk mewakili kata sindiran, ya. Nah, artinya itu adalah
sindiran. Jadi satir itu adalah sindiran. Oke, kita lanjut di soal nomor 16. Oke, berikutnya adalah lawan kata. Jadi sekarang itu kita bahas antonim, yaitu lawan kata. Autodidak. Jadi autodidak itu memiliki arti belajar belajar sendiri tanpa bantuan orang lain. Berarti dia memiliki lawan kata. Lawan katanya adalah berguru. Nah, jadi lawan katanya adalah berguru. Jawabannya adalah E. Nah, jadi itu jawabannya adalah E. Lawan katanya berguru. Oke, kita lanjut. Singularitas, singular itu artinya adalah tunggal, Artinya kata tunggal. Berarti kalau tunggal lawan katanya adalah jamak. Berarti jawabannya adalah A. Lanjut. Berikutnya semu. Oke. Semu memiliki arti. Jadi semu itu memiliki arti atau sama dengan kata maya atau sama dengan kata palsu, Artinya tidak asli. Berarti lawan katanya yang cocok adalah asli, Asli atau nyata, benda nyata. Jadi jawabannya delta. Oke, lanjut lagi. Nomor 19. Gancang. Gancang itu berarti sangat gancang. Jadi itu sangat gancang. Benda itu sangat gancang, berarti benda itu sangat cepat. Jadi gancang itu berarti cepat, Berarti cepat. Atau sama dengan laju, Sangat laju, sangat cepat. Nah, lawan katanya adalah pastilah lambat. Oke, sehingga jawabannya adalah bravo. Morak. Nah, morak ini memiliki arti porak-poranda, porak-poranda. Porak-poranda atau sama dengan berantakan, Berantakan. Sehingga kalau ditanyakan lawan katanya adalah rapi. Rapi atau teratur, bukan atur tapi rapi. Sehingga jawabannya adalah E. Oke. Fana. Fana ini bersifat sementara. Jadi ini bersifat sementara. Artinya tidak tetap, atau tidak abadi, tidak kekal, Sehingga lawan katanya yang cocok adalah lestari. Oke, atau selalu ada atau kekal. Artinya tetap lestari, gitu. Oke, berikutnya adalah moratorium. Moratorium memiliki arti penundaan suatu kegiatan, Penundaan atau pembatalan suatu kegiatan. Berarti kalau ditanyakan lawan katanya adalah harus kegiatan tersebut harus terlaksana atau dikatakan penyelenggaraan, Jadi jawabannya adalah B. Oke. Muskil. Muskil itu memiliki arti apakah asing, apakah aneh. Jadi muskil itu memiliki arti artinya sukar atau sulit. Jadi kalau ada kata muskil di soal antonim, ini artinya adalah sukar, atau sama saja sulit, atau sama saja rumit. Oke. Sehingga lawan katanya harus mudah atau harus gampang. Nah, itu lawan katanya. Berarti jawabannya adalah delta. Seteru. Seteru memiliki arti
lawan, atau biasa disebut musuh. Nah, musuh, lawan, nah itu arti dari seteru. Berarti lawan katanya yang cocok adalah kawan atau kerabat. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut di soal nomor 25, menyatakan tentang soal pengelompokan kata. Jadi ini tentang kelompok kata ya. Oke, kita langsung saja di soal nomor 25. Di sini ditanyakan yang tidak masuk dalam kelompoknya. Jadi semua pernyataan di pilihan ini menyatakan ciri khas budaya Indonesia. Jadi ini ciri khas budaya Indonesia. Yang tidak masuk ciri khasnya adalah kecuali adalah karate ya. Karate itu bukan asal dari Indonesia. Berarti jawabannya adalah E. Berikutnya kita lanjut di soal nomor 26. Yang tidak masuk dalam kelompoknya adalah semua kata di sini menyatakan merek dagang suatu perusahaan handphone ya. Nah, kecuali yang tidak termasuk adalah Sagem, berarti C jawabannya. Friend itu salah satu merek HP ya, tapi sekarang tidak eksis lagi. Nomor 27, yang tidak masuk dalam kelompoknya. Oke. Semua dari pernyataan ini ya, pilihan ini termasuk klub ya, klub sepak bola. Yang tidak termasuk adalah ya, ini yang tidak termasuk kecuali adalah ini ya, LA Lakers. Karena ini LA Lakers itu adalah klub basket ya, klub basket di Amerika Serikat. Oke, kalau yang ini klub sepak bola di Amerika Serikat, AC Milan di Italia, Arsenal di Inggris, Sriwijaya FC di Indonesia. Berarti makanya jawabannya C yang tidak masuk dalam kelompoknya. Nomor 28 yang tidak masuk dalam kelompoknya. Semua ini merupakan bagian dari tumbuhan. Nah, yang tidak adalah hanya cangkok, karena cangkok adalah cara perkembangbiakan vegetatif atau buatan ya, perkembangbiakan secara buatan. Ya, jawabannya ini E. Nomor 29. Yang tidak masuk dalam kelompoknya adalah oke, semua kata ini proses untuk mencari penyelidikan. Nah, mencari topik atau mencari objek tertentu ya. Proses mencari objek tertentu. Penyelidikan, proses mencari objek tertentu, penelitian, pemeriksaan, dan pengusutan. Nah, itu sama maknanya, proses mencari objek tertentu. Sementara penuntutan bukan ya. Jadi jawabannya adalah B. Penuntutan adalah meminta haknya kita. Ya, misalkan kita punya hak di si A, berarti kita memintanya. Langsung kita menuntut, ingin mengambil ya, karena hak miliknya kita. Contohnya seperti itu. Walaupun kadang-kadang itu bisa bermakna negatif, karena bisa saja misalkan orang tersebut menuntut, tapi intinya penuntutan itu ingin mengambil haknya ya, menuntut atau meminta yang menurutnya si orang yang menuntut itu adalah haknya. Jadi yang bukan merupakan kelompoknya adalah penuntutan.
Oke, kita lanjut lagi di soal nomor 30 yang tidak masuk dalam kelompoknya. Semua kata ini ya, semua kata atau pilihan yang ada merupakan satuan dari panjang ya. Merupakan satuan dari panjang. Ini adalah satuan panjang, ini juga satuan panjang, ini juga satuan panjang, ini juga satuan panjang. Yang ini satuan dari massa zat atau massa benda. Berarti yang tidak masuk dalam kelompoknya adalah E. Oke, kita lanjut lagi nomor 31. Yang tidak masuk dalam kelompoknya. Semua pernyataan ini atau negara-negara di bawah ini semua adalah negara-negara persemakmuran Inggris atau kemerdekaannya itu diberikan oleh Inggris. Yang tidak adalah yang tidak hanyalah Jerman. Berarti jawabannya adalah D. Yang tidak masuk dalam kelompoknya, oke. Semua hewan di sini bernapas. Ingat, semua hewan di sini bernapas menggunakan paru-paru menggunakan paru-paru kecuali ikan bandeng kecuali bandeng, karena bandeng salah satu jenis ikan, dia bernapas tidak menggunakan paru-paru tapi menggunakan insang Oke, jadi jawabannya adalah E. Nomor 33 yang tidak masuk dalam kelompoknya. Oke, jeruk Bali, jeruk semangka, melon, salak Magelang, dan markisa. Oke. Semua ini menyatakan buah, tapi bentuknya bentuknya adalah bulat. Nah, yang tidak bulat hanyalah salak Salak itu dia agak lancip dia bentuknya agak lancip. Berarti yang berbeda atau yang bukan kelompoknya adalah delta. Oke, kita lanjut lagi di soal nomor 34. Yang tidak masuk dalam kelompoknya adalah yang tidak masuk dalam kelompoknya. Ini salah satu ciri-ciri kata-kata ini mewakili salah satu kata halusinasi biasanya Orang berhalusinasi biasa memiliki kebiasaan sering banget melamun lamunan. Atau lamunan ini bisa diartikan juga sebagai orang menghayal atau berfantasi atau imajinasi berimajinasi. Berarti ini satu kelompok yang berbeda adalah si A. Oke. Nomor 35 yang tidak masuk dalam kelompoknya. Semua ini nama tempat ini nama tempat yang berhubungan dengan air yang berhubungan dengan air. Lautan, itu air laut. Teluk itu air laut. Samudra itu air laut. Danau itu juga air tawar yang berhubungan dengan air. Sementara bukit itu adanya di daratan tidak berhubungan dengan air. Berarti jawabannya adalah B. Nomor 36. Yang tidak masuk dalam kelompoknya adalah kata-kata di bawah ini merupakan salah satu contoh media massa media massa yang tidak atau yang bukan merupakan media massa, hanya istilahnya harjo berarti jawabannya adalah si harjo si harjo E. Nah, kalau Nova itu apa? Nova itu majalah salah satu media massa juga. Dia majalah Nova. Oke, nomor 37 yang tidak masuk dalam kelompoknya. Semua ini merupakan alat transportasi Ini alat transportasi darat
Yang tidak hanyalah adalah kapal, sehingga jawabannya adalah C. Nomor 38, yang tidak masuk dalam kelompoknya adalah semua pilihan ini merupakan contoh peristiwa perubahan wujud dari benda. Oke. Yang tidak termasuk adalah memanaskan ya. Memanaskan itu bukan perubahan wujud, tapi perubahan suhu ya. Jadi dia perubahan suhu atau biasakan delta T kalau di istilah fisika. Itu jawabannya C. Oke. Yang tidak masuk dalam kelompoknya adalah semua pilihan ini menyatakan alat yang digunakan untuk apa? Untuk menulis ya. Kecuali alat yang tidak digunakan untuk tidak menulis atau tidak bisa digunakan untuk menulis hanyalah penghapus. Oke. Di jawabannya C. Lah, kalau cat apa? Cat itu bisa digunakan untuk menulis ya. Biasanya pakai pilox gitu bisa. Gunakan untuk menulis. Oke, nomor 40 yang tidak masuk dalam kelompoknya. Ini nama-nama hewan dikategorikan berdasarkan kelompok bahwa dia pemakan daging kah, pemakan tumbuhan kah. Jadi semua hewan di sini kategori pemakan daging atau karnivora. Kecuali atau yang tidak masuk dalam kelompoknya hanya jerapah. Kenapa? Karena jerapah merupakan hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Jadi jawabannya E. Nomor 41 yang tidak masuk dalam kelompoknya. Semua pilihan ini merupakan alat gerak atau alat untuk bergerak. Yang tidak termasuk hanyalah kepala. Nah, karena kepala bukan alat gerak. Tidak ada yang berjalan pakai kepala. Oke. Ekor bisa, kerah bisa berpindah tempat menggunakan ekornya. Oke. Jadi dia yang tidak masuk alat gerak adalah kepala. Nomor 42 yang tidak masuk dalam kelompoknya. Semua pilihan ini adalah semua pilihan ini semuanya adalah jenis atau contoh dari pakaian. Oke. Yang tidak termasuk dari pakaian adalah selimut, karena selimut adalah alat untuk tidur ya. Jadi jawabannya delta. Itu bukan pakaian ya. Karena itu selimut, alat tidur dia, bukan alat untuk dipakai di badan ya. Maksudnya bukan pakaian. Selimut itu bukan jenis pakaian karena dia itu termasuk perlengkapan kasur ya. Atau perlengkapan untuk tidur. Oke, kita lanjut di soal nomor 43. Nah, soal 43 kita masuk di analogi kata. Sekarang kita mulai di soal analogi kata. Jadi ini soal tentang analogi atau persamaan pola makna. Ya, persamaan pola makna. Sekarang perhatikan nomor 43. Guru itu kerjanya di sekolah, ya. Jadi guru kerjanya di sekolah. Berarti petani kerjanya di ladang. Oke. Jadi harus punya makna yang sama. Ini pelakunya ya. Ini pelakunya atau ini bisa dikatakan pelakunya. Terus ini tempatnya, ya, pelakunya. Kemudian yang mewakili berarti hanya opsi delta yang cocok pilihannya. Karena ini pelakunya petani. Petani biasa kerja di mana? Di ladang. Pengacara panggung ini salah. Kecuali di sini adalah penyanyi. Oke, gitu. Nomor 44. Gigi taring karnivora. Jadi karnivora itu kelompok hewan ya.
Karnivora adalah kelompok hewan yang menggunakan salah satu ciri khasnya memiliki gigi taring untuk memangsa daging, gitu. Berarti, nah, jadi gigi taring ciri khas hewan karnivora. Cakar, ciri khas dari binatang buas. Karnivora juga ciri khasnya ada punya cakar. Paru, bukan. Ekor binatang, tajam mata, sayap terbang. Jawabannya adalah paling cocok ini, ya. Karena gigi taring ciri hewan karnivora. Berarti cakar ciri khas dari hewan binatang buas. Contohnya adalah harimau. Oke. Atau singa. Oke. Atau beruang liar, ya, beruang hutan liar atau elang gitu. Memiliki cakar, salah satu ciri khas binatang buas. Nomor 45, orang bodoh tidak memiliki ilmu, ya gitu. Orang bodoh tidak memiliki ilmu berarti jadi harus memilih orang bodoh itu tidak memiliki ilmu. Berarti harus jawabannya adalah orang menganggur tidak kerja atau orang bekerja. Jadi jawaban paling tepat adalah ini, ya. Karena harus dikatakan orang bodoh tidak memiliki ilmu. Kalau B pasti salah karena orang bekerja memiliki gaji. Orang mengemis bukan karena lapar, karena tidak punya uang. Orang kaya tidak mungkin tidak punya harta. Orang menganggur pasti tidak punya kerja atau tidak kerja. Itu namanya orang yang menganggur. Sehingga jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut lagi di soal nomor 46. Kapal nahkoda. Jadi yang biasa yang berperan atau yang mengendarai kapal itu adalah disebut nahkoda. Kalau pesawat biasa dikendarai oleh pilot, berarti jawabannya C. Baju pakaian. Jadi baju itu salah satu jenis pakaian. Beras salah satu jenis baju, salah satu jenis pakaian. Beras salah satu jenis pangan. Oke, salah satu jenis pangan. Jadi baju salah satu jenis pakaian karena pakaian itu ada berapa jenis? Ada jaket, kemudian ada mantel, ada celana, gitu. Kalau pangan ada beras, ada sayur, itu contohnya. Berarti jawabannya C. Nomor 48, transportasi. Contohnya sepeda, berarti harus kata umumnya dulu, baru khususnya. Hutan hewan, salah. Pohon dahan, salah. Mancung hidung, salah. Harusnya hidung baru mancung. Artinya umumnya dulu, karena hidung ada yang pesek, ada yang tidak mancung. Truk, bis, ini salah juga, karena ini sama-sama alat kendaraan. Rambut, ikal. Oke, ini umumnya karena rambut itu banyak jenisnya. Ada rambut ikal, ada yang bergelombang, ya. Ada yang lurus. Nah, jadi jawabannya adalah E. Oke. Nomor 49. Barat laut pasangannya tenggara. Oke. Kalau kita gambar, ya. Ini seperti ini. Ini utara, ya. Ini timur, ini barat. Oke. Kita gambar lagi. Barat laut di mana? Barat laut itu adalah ini, ya. Ini barat laut. Barat laut. Tenggara di sini. Ya, ini tenggara. Berikutnya, pasangannya berarti harus ini sama ini. Otomatis timur laut sama
Barat daya. Ya, barat daya. Harus dengan barat daya. Oh ya, ini terbalik ya. Di sini harusnya barat laut ya. Ini barat laut, di sini dia harus barat daya. Berarti pasangannya Tenggara itu dengan barat laut, kemudian timur laut itu dengan barat daya. Berarti jawabannya adalah harus berpasangan dengan barat daya dengan timur laut. Jawabannya A. Oke. Nomor 50, virus. Salah satu sumber dari penyakit. Berarti ini adalah sumbernya, ini hasilnya ya. Ini akibatnya atau dampaknya. Ini penyebabnya. Berarti kebakaran. Nah, kebakaran dapat terjadi karena ada api. Jadi jawabannya A. Oke. Beras, nasi, makan. Jadi beras dulu, kemudian diolah, baru itu dimakan. Berarti yang cocok di sini pilihannya adalah jawabannya adalah delta. Susu yogurt baru diminum ya. Susu diolah menjadi yogurt kemudian diminum. Oke, itu contohnya. Contoh makna atau analoginya yang sama maknanya. Kita lanjut lagi di soal nomor 52 ya. Nomor 52 di sini ada sebuah soal empedu ya. Empedu itu sifatnya pahit ya. Jadi empedu itu sifatnya pahit atau rasanya pahit ya. Sifat atau rasanya pahit itu empedu. Kemudian berarti ya harus sama maknanya. Garam memiliki sifat atau rasa yang asin. Jawabannya adalah Charlie. Nomor 53, kamera itu memiliki lensa. Nah, manusia memiliki apa? Ini kamera memiliki lensa yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya. Manusia memiliki apa? Yang fungsinya sama dengan lensa, yaitu mata. Ini biasa disebut dengan lensa cembung atau lensa mata ya. Nah, gitu. Patologi, ilmu yang mempelajari tentang penyakit. Geodesi, ilmu yang pelajari tentang permukaan bumi. Ini salah ya. Meteorologi yang pelajari tentang tata surya. Ini juga salah. Bukan tata surya ya. Meteorologi itu bukan tentang tata surya tapi tentang benda-benda langit. Kemudian seismologi tentang gempa bumi. Nah, ini bukan ya. Bukan gempa bumi. Seismologi itu tentang gelombang seismik ya. Ini tentang gelombang, mempelajari tentang gelombang seismik. Oke. Klimatologi ya, itu yang mempelajari tentang cuaca. Itu ilmu yang mempelajari tentang cuaca ya, klimatologi. Jadi jawabannya adalah Charlie. Oke, nomor 55. Siswa itu kerjanya atau kegiatannya terpusat di sekolah. Berarti jawabannya adalah A, karena jaksa kegiatannya terpusat di pengadilan. Yang sama maknanya seperti itu ya. Itulah analogi maksudnya. Emas, ya, logam. Berarti emas itu salah satu jenis logam. Berarti harus memiliki makna yang sama. Pari, salah satu jenis ikan. Berarti jawabannya Charlie. Nomor 57, beranak. Nah, salah satu ciri khas makhluk hidup yang dalam golongan mamalia. Berarti bertaring bukan. Ini ya yang berhubungan dengan cara berkembang biaknya ya. Nah, ini cara berkembang biaknya. Berarti jawabannya adalah B. Bertelur itu salah satu ciri hewan, contohnya unggas, dia berkembang biak dengan bertelur. Nah, jadi gitu. Jawabannya B.
Nomor 58, pertanyaan ya. Pertanyaan butuh jawaban ya. Jadi ada pertanyaan, ada jawaban. Ada stimulus. Stimulus itu adalah rangsangan ya. Dalam biologi itu istilahnya rangsangan. Kalau ada rangsangan berarti harus ada respon. Oke. Mesin pelumas. Jadi supaya mesin itu dapat bekerja lebih cepat dari biasanya berarti butuh pelumas. Pencernaan. Supaya pencernaannya lancar berarti harus butuh enzim sebagai katalisator ya, katalisator atau yang mempercepat reaksi. Pintu engsel ya, pintu memiliki engsel. Berarti tulang memiliki sendi yang memiliki fungsi yang sama dengan engsel yaitu sendi kalau pada tubuh manusia atau pada tulang manusia. Oke. Saya kira bisa dimengerti ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sekian untuk video kali ini tentang pembahasan atau latihan soal tentang tes masuk Polri, khususnya tes psikologi tahap pertama untuk materi sinonim, antonim, hipernim, dan analogi kata. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk dukung terus channel Siap UTBK dengan cara klik like, subscribe, and share. Sampai jumpa di video-video berikutnya.